kefiah tentang sholat maupun juga keutamaan-keutamaannya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan yang kita sampaikan pada jamaah sekalian, bicara tentang seputar sholat-sholat sunnah yang itu sangat penting bagi kita supaya ibadah yang kita kerjakan itu menuju kepada kesempurnaan. Meskipun kesempurnaan itu hanya milik Allah, tetapi upaya itu terus harus kita lakukan, termasuk di dalam kita mendirikan ibadah sholat fardu kita. Maka supaya sempurna, amalan-amalan apakah sholat sunnah yang kita kerjakan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW nanti akan beliau sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini akan memotivasi kita untuk biar semangat di dalam kita melaksanakan sholat-sholat sunnah itu, tidak sekedar dalam pengertian umum nek dikerjakan untuk ganjaran, ora dikerjakan rapopo, ora dosa. Itu jangan sampai kemudian rapopo itu terus ora diamalkan, jangan sampai. Maka dengan mempelajari ini insya Allah akan memotivasi kita untuk bisa kita semangat di dalam mengamalkannya. Untuk itu kepada Ustaz Dr. Zakir Jamaluddin dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indonesia boleh libur dalam rangka coblosan pilkada, pengajian husnul khotimah tetap jalan. Tapi jenengan nyoblos bukan nggih? Itu yang penting. Ya, hukum nyoblos itu sunnah atau wajib nggih? Ya bisa sunnah, bisa mubah, bisa wajib, tergantung apakah ada calonnya yang diunggulkan atau tidak. Ya, jadi saya kira nanti kita tetap sebagai warga Indonesia yang baik, ya sebagai warga Indonesia menunaikan kewajiban kita sebagai warga untuk memilih pemimpin itu. Pak, tidak ada yang tidak ada yang cocok ya. Semalam saya sudah kemarin ya istikharah coba ya, karena istikharah itu bukan hanya untuk cari jodoh ya, bapak enggak usah istikharah lagi untuk cari jodoh. Nanti pulangnya sendiri-sendiri. Jadi istikharah itu sholat yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan kebingungan kita, keraguan kita. Yang jelas siapapun dia yang bisa mendukung kita dalam beribadah dan dakwah. Amin. Karena itu tujuan kita hidup, untuk ibadah dan untuk dakwah. Ya. Untuk dakwah itu bagaimana caranya? Bapak Ibu menjadi baik saja, bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, bagi orang sekitarnya, itu sudah bagian dari dakwah kita. Ya. Apalagi kalau misalnya mau menyampaikan kebaikan yang sudah didapatkan hari ini. Ya, hari ini tadi pagi saya mendengarkan pengajian, ustadznya bilang begini, ya dalilnya ini yang sunnah, ini yang tidak disunnahkan. Nah, sebaiknya dihafalkan supaya bisa ya diterima amalan kita. Ya alhamdulillah Bapak Ibu ngajinya di Muhammadiyah. Saya katakan kenapa alhamdulillah,
Pertama, ngaji di Muhammadiyah itu tidak hanya sekedar ngaji dapat ilmu, tapi diwadahi untuk diamalkan bersama-sama. Ya, diwadahi untuk diamalkan bersama-sama. Saya malah melarang jamaah saya aktif dari pengajian ke pengajian, tapi tanpa melakukan amalan pengajian itu. Ya. Terlalu banyak pengajian juga tidak begitu bagus. Nah, kapan ngamalnya? Ya seperti Rasulullah SAW, iman itu ya harus dibuktikan dengan amal. Ya, keyakinan itu kepada Allah harus dibuktikan dengan amal, amal soleh. Ya, amal yang baik, yang sesuai dengan yang dimaui oleh Allah. Lah itulah yang menimbulkan cinta. Yang kedua, kenapa kita ngaji, beruntungnya saya katakan mengaji di Muhammadiyah. Ya, sunnah seperti yang dikatakan oleh Ustaz Prawoto tadi. Itu sunnah itu dipahami oleh para Ustaz Muhammadiyah tidak hanya sekedar aspek fikhiyah, hukum. Ya, kalau wajib itu harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan akan mendapat dosa. Kalau sunnah itu sebaiknya dilaksanakan, tapi kalau tidak dilaksanakan ya rapopo. Ya. Kalau di Muhammadiyah itu status-statusnya ya kalau tidak dilaksanakan rugi. Eman gitu ya. Eman ada sunnah. Sunnah itu lebih baik dilaksanakan. Bahkan dalam beberapa hal tertentu, ketika sunnah ini kita tidak laksanakan, maka kemungkinan ibadah kita tertolak, fahuwarat. Ya, fahuwarat ketika sunnah itu. Jadi di Muhammadiyah dari dulu guru kami, saya kira tunggal guru kita Pak Prawoto, Pak Prapto Ibnu Juraimi itu mengajarkan itu. Ya, sebaiknya dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, aduh eman. Ya, nah itu kira-kira. Nah, hari ini kita akan belajar tentang solat sunnah. Solat sunnah itu solat yang sebaiknya dilaksanakan daripada ditinggalkan. Ya, dia tidak wajib, tapi kalau dilaksanakan itu seperti kalau kita pulang ke rumah, ya. Ya pulang saja sudah cukup, sudah membahagiakan keluarga kita, alhamdulillah gitu. Tapi kalau bawa oleh-oleh, ya, burjo anget, bubur anget, soto anget, ya, pokoknya yang anget-anget, ya tentu, ya lebih senang ada buah, ya. Ya tentu lebih senang kalau ada oleh-olehnya. Kayak begitulah kalau kita Allah juga senang dengan yang seperti itu. Ya, menumbuhkan cintanya Allah. Jadi Allah senang. Itu kan berarti bahwa hamba-hambanya ini bukan hanya menjadi orang yang taat. Kalau melaksanakan kewajiban itu menunjukkan bahwa hamba ini hamba yang taat. Taat wajib pajak. Ya, taat melaksanakan kewajibannya itu sudah aman itu. Sudah aman. Tapi ada amalan yang kalau kita laksanakan itu bisa menambah cinta Allah kepada hamba-hambanya yang taat ini. Ya. Ya, dengan melaksanakan sunnah-sunnah itu. Ya. Menunjukkan bahwa hamba ini tidak hanya sekedar menjadi hamba yang taat, tapi hamba yang mencintai Allah. Nah, itulah wujud dari doa kita yang berulang-ulang kita ucapkan ketika sholat. Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku. Ya, nah kita minta disayang oleh Allah karena memang ini yang kita cari, ridha Allah dan kasih sayang Allah. Ya, tidak ada balasan bagi orang yang mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah selain surga. Orang-orang yang sepuh kita kan jatah hidup kita kan semakin sedikit ya. Iya, jatah hidup kita semakin sedikit. Nah, tentu lebih bagus memperbanyak amal-amal kebaikan.
ya. Itu amal kebaikan yang didasari dengan takwa, ya. Wa khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Dasarnya iman, kemudian kita laksanakan dengan amal saleh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa sholat sunat yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang muakkadah, yang sangat ditekankan, hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada yang ghairu muakkadah. Ya, ghairu muakkadah itu ya dilaksanakan oleh Nabi atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendiamkannya. Ya, sahabat melakukan dan Nabi tidak melarang. Atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sesekali. Ya, tidak terlalu rutin, tidak ya seperti sholat qobliyah fajar, sunat fajar ya sebelum subuh, itu bahkan dalam riwayat ya tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau tinggalkan ya dia ganti sholatnya itu. Ada yang mengatakan setelah sholat subuh, tapi itu sebenarnya sahabat ya, bukan Nabi yang melakukan itu. Ya, kalaupun misalnya mau dilaksanakan ya mengganti sholatnya, tapi pada waktu yang dibolehkan. Karena nanti kalau misalnya setelah sholat subuh, walaupun dia rutin, sebagian ulama bilang ya nanti melanggar hadis yang lain, ya tidak ada sholat bagi setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari, ya. Nah, jadi kalau misalnya biar tidak bertentangan dengan itu, ya laksanakan ba'da tulu'is syams, setelah terbitnya matahari, di waktu duha itulah, ya. Nah, itu juga beberapa kali dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bukan beberapa kali, kadang, ya. Tapi untuk sholat sebelum subuh, sholat sunat sebelum subuh, itu terlalu banyak hadis yang mengatakan bahwa sholat 2 rakaat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itu, ya. Nah, sehingga Nabi SAW tidak pernah tinggalkan meskipun beliau dalam keadaan safar, perjalanan jauh. Ya, kita tahu perjalanan jauh menjadi musafir itu sholat-sholat sunat rawatib yang lain beliau tinggalkan yang ba'diyahnya. Yang ba'diyahnya setelahnya. Jadi beliau tinggalkan ya beliau jamak qashar kalau itu sholat maghrib isya ya yang diqashar 4 rakaatnya. Bukan maghribnya 1,5, dan yang 4 rakaat dijadikan sebagai 2, duhur dan asar. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu sholat sunat rawatib yang muakkadah itu ada 10 rakaat. Ya, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Umar berkata bahwa hafidtu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaatin. Saya hafal betul dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat, ya, rakaatain qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian wa rakaatain ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, setelah duhur. Wa rakaatain ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, sudah 6. Fi baitihi, di rumahnya, ya, di rumahnya. Kemudian wa rakaatain ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Ya, wa rakaatain qabla sholatis subhi,
dan 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunat fajar yang dimaksud, atau sholat sunat qobliyah subuh. Nah, itu 10 rakaat. Ya. Di hadis yang lain dikatakan 12 rakaat. Ya, di hadis yang lain 12 rakaat. Itu hadisnya dari At-Tirmidzi dari Ummu Habibah, ya, yang menyebutkan 12 rakaat dengan menambahkan 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Ya, 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Bahkan Aisyah juga menyebutkan itu. Ya, nanti kita lihat hadis dari di sini sebutkan sintai asrota rakaah. Aisyah menyebutkan, Ummu Habibah juga, sintai asrota rakaatan, 12 rakaat dengan menambahkan sholat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Jadi tadinya 2 rakaat. Itu juga hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah. Ya. Bahkan termasuk yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW bersama dengan sholat sunat fajar, itu adalah 4 rakaat arba'an qabla dhuhri. La yada' arba'an qabla dhuhri wa rak'atain qabla al-ghada. Ya, atau qabla al-fajr dalam hadis yang lain. Ya, itu disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai. Ya, jadi beliau tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai. Ya, jadi bagaimana, sering ada pertanyaan 4 rakaat itu langsung atau 2 rakaat? 2 rakaat. Ya, 2 rakaat itu yang lebih, tidak ada khilafiyahnya. Tidak ada perselisihan ulama di sana. Ya, nanti redaksi yang lain, ya, menyebutkan 2 rakaat sebelum asar, tanpa menyebutkan 2 rakaat setelah isya. Ya, intinya 12 rakaat juga. Ya, jadi bentuk hadisnya, riwayat hadisnya memang macam-macam. Ya, walaupun hadisnya Hasan itu di bawahnya sahih, tapi termasuk yang makbul, ya, menurut ulama hadis. Ya. Demikian pula Aisyah berdasarkan hadis riwayat Muslim, An-Nasai, Abu Dawud dan Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa Nabi SAW biasa mengerjakan 2 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar ada tersendiri. Kalau misalnya dihitung, ya mungkin 14 rakaat lah. Ya, 14 rakaat sholat sunat rawatib. Ya, tidak ada sholat sunat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Nah, pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat asar itu beliau pulang ke rumahnya, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Ketahuan sama sahabat, karena Nabi pernah bilang tidak ada sholat setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, sehingga sahabat tanya, sholat apa itu Nabi? Ya, dia bilang ini sholat khusus untuk saya. Ya, khusus untuk saya. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena waktu itu sebelumnya beliau menemui tamu, sehingga sholat 2 rakaat sebelum asar beliau tidak sempat kerjakan. Ya, nah ulama itu memberikan syarah penjelasan terhadap hadis ini, dan hadis yang dia sholat subuh tadi, setelah sholat subuh itu, ya, bagi orang yang sudah biasa, itu khususnya bagi madhab Syafi'iyah, bagi orang yang sudah biasa, sudah rutin, hampir tidak pernah mengerjakan sholat sunnah muakkadah ini, maka dia boleh penghususan. Terserah saja, kalau saya kata Nabi ini khusus saya, ya sudahlah. Ya, itu kira-kira lah tentang sholat sunat. Yang lain itu adalah sholat sunat duha. Ya, sholat sunat duha
Itu termasuk yang rajin dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun kata Aisyah ya tidak sering-sering amat. Tapi yang pasti kalau beliau pas pulang, biasanya pulang pagi ya, bukan judul film remaja pulang pagi. Beliau sholat sunat 2 rakaat ya. Nah, ada yang menyebutkan ada sholat isyraq atau sholat syuruk. Bahasa hadisnya sebenarnya sholatul isyraq ya, bukan sholat syuruk. Tapi sholat syuruk istilah itu dimunculkan oleh ulama fikih ya. Kalau teks hadisnya sholat isyraq sama sajalah ya. Itu sholat di awal waktu duha. Ada yang membedakan, ini sholat syuruk itu tersendiri, nanti sholat duhanya tersendiri. Tapi waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat duha di rumahnya Itban bin Malik. Kemudian setelah itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul ya, dia mau mengimami sholat di rumahnya Itban itu. Dan dia minta izin. Karena itu kan wilayahnya, rumahnya sahabatnya, bukan rumah dia. Minta izin, boleh saya imami? Oh silahkan Nabi. Nggak ada itu sahabat, nggak boleh. Ya silahkan Nabi. Artinya seukuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah di wilayahnya orang, dia juga minta izin gitu. Ya, jangan asal nyelonong jadi imam. Kayaknya kalau ndak jadi imam ndak bisa hidupnya ya. Bisa bangun-bangun ya, mimpi buruk gitu. Ya, ya kalau bisa imam setempat sajalah ya, berikan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mengimami ya, dan minta izin ya. Nah, itu penjelasannya pas Ibn Abbas ditanya, ini sholat apa? Itu sebenarnya sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Ini sholat isyraq. Gitu, sholat isyraq. Jadi saya terus terang menyamakan itu sholat isyraq dengan sholat. Cuman istilahnya saja yang berbeda, tapi substansinya sama. Cuman ini di awal waktu, tidak pada saat terbitnya matahari. Karena dia kan matahari, kalau ini bedanya sholat subuh. Kalau subuh itu sudah terbit mataharinya, masuk, ya itu sudah masuk waktu subuh. Kalau sholat duha itu di awal waktu itu sudah sempurna ya, terbit mataharinya ya. Nah itu kira-kira. Nah sementara hadis yang menyatakan bahwa siapa yang sholat subuh berjamaah lalu berzikir, kemudian setelah itu terbit matahari lalu sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Ya ini populer lagi pada saat pandemi, karena 2 tahun tidak boleh ada haji ya, yang dimobilisir dari luar daerah kota Makkah ya. Nah, sehingga sebagian ustadz itu memberikan hiburan ya. Bapak ibu yang sudah ini mau haji tapi tidak bisa haji, udah sholat subuhnya jangan langsung pergi ya, duduk saja. Karena tapi penelitian saya terhadap hadis ini, dan bukan hanya 1-2 kali saya teliti hadis ini, setiap ada pertanyaan dan ada sanggahan selalu saya teliti lagi ya, hasil akhirnya tetap aja dhaif ya, tetap aja dhaif. Udahlah, kalau di Muhammadiyah kebetulan tidak terlalu gemar ya, mengobrol begini pahalanya. Pokoknya kalau sunnah laksanakan aja, insya Allah berpahala ya. Dan itu bisa mendatangkan cintanya Allah ya. Ya memang sih ada pahala-pahala, namanya juga masyarakat pedagang. Kalau saya laksanakan ini, apa yang saya dapat? Nanti kamu dapat ini. Tapi tidak juga keterlaluan gitu ya. Seperti misalnya siapa yang sholat duha 12 rakaat, karena akan dibangunkan baginya qasrum min dhahabin fil jannah, istana emas dari surga. Ya, kira-kira orang Sleman ini suka istana emas dari surga, emas kabeh sumuks. Saya kira tidak terbayangkan ya. Tapi alhamdulillah ini hadisnya dhaif. Iya.
Jadi itu dia ya, tidak usah terlalu gemar ini apalagi yang terlalu itu ya. Jadi sholat duha ya maksimal 12. Tapi kalau Nabi SAW pernah itu mengerjakan karena kelelahan tidak sempat sholat malam. Ya, ya kan kita juga kadang seperti itu ya. Bukan kadang lagi, sering seperti itu. Ya, nah kalau kesiangan, ya hanya subuh. Wah kemarin saya itu terus terang bablas saya itu. Ya, saya tuh bangun pas as-sholatu khairum minan naum, padahal misinya di warung Boto sana, dekat jembatan itu. As-sholatu khairum minan naum, itu sudah azannya Muhammadiyah itu. Karena kan mundur 8 menit kalau subuh ya. Ya mundur 8 menit. Wah sholatu khairum minan naum. Ya seperti memang hadisnya begitu. Sholat lebih baik daripada tidur. Langsung saya bangun, masya Allah. Alhamdulillah. Cuma masalahnya saya ngisi kajian itu kuliah subuh. Aduh, Pak. Saya bilang kalau naik mobil pasti tidak nyanda. Udahlah, saya naik motor aja. Tahu Martinez, pembalap itu? Iya dia jago. Itu aja Marquez ya. Dia jago. Maksud saya tidak seperti dia. Tapi alhamdulillah masih nyanda gitu. Iya. Motornya saya bawa NMAX, siapa tahu ada yang berminat. Iya, saya alhamdulillah masih nyanda ya. Walaupun saya sampai di sana, pas saya parkir motor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masya Allah. Tapi ya udahlah, ya saya terlambat gitu. Tapi tidak masalah. Ya, nah itu bisa diganti pada pada setelah terbitnya matahari pada waktu duha. Dan itu saya lakukan. Saya lakukan setelah kajian itu. Ya, baik. Apalagi tentang sholat ini. Hanya saja Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, ada doa yang sering diajarkan pada kita, inna duha wal baha abaha. Itu tidak ada hadisnya sama sekali. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah menghafalkan itu, hapuskan itu dari sebagai bacaan sholat duha. Enggak ada hadisnya. Hadis palsunya juga enggak ada. Ya, tapi kan diajari kita kan sebagian ini karena memang wah luar biasa itu. Isinya itu wah bagus sekali, bagus sekali. Inkana rizki fis sama. Hafalkan fa'anzilhu. Apabila rezekiku ada di langit, maka turunkanlah. Masya Allah. Wa inkana fil ard fa'akhrijhu. Apabila rezekiku itu di bumi, wah tambang ini tambang. Keluarkan. Ya. Wa in kana mu'assiran, apabila rezekiku itu susah, seret, ya. Ya, fayasirhu, mudahkanlah. Wah. Jadi rezeki itu kita tidak jemput, rezekinya datang ke rumah. Ya, Mas Rizki. Lah yang tidak masuk akalnya itu ada lanjutannya itu. Wa in kana haraman fatahhirhu. Ini yang biasa korupsi senang sekali dengan ini. Apabila itu haram, halalkan ya Allah. Rusak rusak. Memang ada hadis bahwa antara satu sholat dengan sholat yang lain itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Itu ada hadisnya, sahih itu hadis. Tapi ada lanjutan hadis itu, kecuali dosa-dosa besar. Dosa besar itu sholat sekalipun tidak bisa menghapuskan dosa besar yang kita lakukan. Ya, syirik. Ya, syirik tanda tak mampu. Allah. Sirik. Ya bisa jadi gara-gara sirik jadinya dia melakukan syirik.
Karena dia mendatangi dukun ya. Ya, yang kemarin santet itu. Yang ke kopi ngaji kemarin siapa nih? Santet ya. Baru percaya. Saya juga baru tahu itu pakunya itu, baru lihat itu, ternyata pakunya itu sepanjang ini, dari sini ke sini. Sepanjang ini. Itu keluar dari muntahannya karena dokter Sagiran angkat tangan. Ini sudah dikeluarkan pakunya, sudah dioperasi, kok masih keluar gitu. Wah, ini sudah di scan, sudah tidak ada bersih. Tapi setelah itu besoknya muncul lagi, coba. Apa dia sarapan paku? Tidak mungkin kan? Dan pada saat di ru'yah itu paku besarnya keluar segini, Pak. Oh, panjang sekali. Ini paku reng, Pak. Saya tanya tukang saya. Bukan paku reng, ini usuk katanya. Coba, ya Allah ya Rabbi. Jangan ya. Siapapun di antara Bapak Ibu yang melakukan itu insya Allah tidak husnul khotimah. Padahal pengajiannya husnul khotimah. Iya. Jadi kalau masuk Islam, udkhulu bisilmi kafa. Pas saya cerita begitu, kakak saya yang tukang sound system itu ya, naik haji kemarin. Itu kiai coba. Ada yang kenal Kiai Nur Medari nggak? Medari. Kenal ya? Kena santet itu. Ya. Padahal kiai loh ya. Kiai. Apa yang keluar dari kakinya? Besi, Pak. Besi cor. Itu kemarin paku ya. Besi cor. Ngeri, Pak. Gimana itu logikanya itu? Dari materi masuk ke dalam tubuh. Iya. Kan tidak mungkin seseorang makan besi cor. Paku yang begini saja nggak mungkin. Tapi itu keluar, bisa keluar. Kalau menurut orang-orang yang sering bergaul dengan seperti itu, oh sangat bisa. Dari materi kita jadikan immateri. Masuk ke dalam tubuh kita kembalikan dia menjadi materi lagi. Nah itu kerja jin. Kerja jin. Makanya jangan pakai celana jin ya. Tidak ketat. Ya. Nah saya juga, kenapa bisa begitu? Jangankan itu, Nabi SAW kemarin ada pertanyaannya. Sehingga sababul wurudnya trikul itu atau mu'awwidzatain, ayat yang berlindung, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, itu sababun nuzulnya itu karena Nabi SAW ada yang nyantet, ada yang sihir dia. Lah gimana Nabi kok disihir? Iya, kalau dalam sababun nuzul itu disebutkan memang Nabi SAW kena santet, tapi tidak mempengaruhi pikirannya, tidak mempengaruhi akalnya, sehingga wahyu itu tetap terjaga. Ya, tidak mempengaruhi. Dia cuma, kenapa kok bisa bergerak sendiri nih tubuh ini? Wah, ada yang nih. Kemudian Allah mengajarkan, ucapkan ini. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kan orang-orang yang dengki itu. Orang-orang yang iri. Ya. Apabila dia dengki. Wah, kejahatan orang-orang yang iri itu tidak masuk akal. Nah, ketika itu keluar, pas Pak Kiai ditanya bagaimana, balik ke orang. Nah, itu balik ke orang, kan biasa begitu kan, balik kan. Kata Kiai Nur, ndak usah, ndak usah, biar aja. Yang penting bentengi diri kita dengan ikhlas dalam beribadah, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian terhadap siapapun. Kita hanya dakwah. Memang serangan-serangan begitu jelas ada.
Ada orang yang iri, ada orang yang sirik, ada yang dengki. Ya, hasad, itu hasad. Jadi hati-hati. Ya, itulah yang diajarkan kemarin di pengajian kita itu, ya. Nggak usah. Kalau ada orang mengatakan balik ke, itu tanda-tanda bahwa dia dukun asli. Walaupun memang dia merangkap kiai. Lo ada. Kiai itu merangkap dukun tuh ada, bukan ada, banyak. Ya. Jadi nggak usah minta dibalikin, kita saja bentengi diri kita. Karena kalau kita balikin apa bedanya? Kita dengan mereka, padahal santet dilarang. Mendatangi dukun dilarang, mempercayai berarti kan balikin, berarti kan dia percaya ya. Ya kita percaya ada santet, tapi mendatangi dan mempercayai apakah si dukun itu ya. Kok bisa dia tahu, Ustaz? Saya tanya begitu. Lah itulah dia pakai bantuan jin. Dia sudah bersahabat dengan jin. Ya, sering ngerumpi. Hati-hati ya, hati-hati. Bersihkan diri kita, jaga kita. Tadi membaca ayat-ayat ini yang sunnah-sunnah, membaca ayat kursi, kemudian trikul. Setiap habis sholat itu kan memang disunnahkan itu. Ya, setiap habis sholat disunnahkan. Nah itu saja, ya, tidak usah. Tapi kan murid-muridnya, tetangganya yang kurang tercerahkan itu, dia mengatakan balik ke. Terus tahu-tahu ada yang kesurupan di tetangga sebelah. Akhirnya dia menuduh, padahal belum tentu dia. Nah ternyata ketahuan toh. Jadi memang, wah, sumber permusuhan itu di situ, Pak. Ya, padahal belum tentu dia. Mungkin kasusnya lain lagi dia itu. Ya. Tapi ternyata tetangga sendiri. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi bagusnya kalau begitu lebih bagus kita bentengi diri kita itu. Nah, apalagi sholat-sholat sunnah. Yang paling dianukan adalah sholat malam itu. Iya, sholat malam itu yang paling bagus di antara sholat yang paling utama adalah sholat malam itu di antara yang lain. Ya, banyak sholat-sholat yang lain silahkan dikerjakan dan saya tetap buka tanya jawab. Karena waktu kita jam 7 harus selesai. Terus TPS sudah buka. Silakan langsung tanya jawab aja. Masih banyak yang belum saya jelaskan. Ada? Langsung, monggo. Ya, pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya masalah sholat rawatib. Sholat rawatib itu janjinya itu kan kita akan dibuatkan rumah-rumah di surga. Makanya itu sangat menarik walaupun itu 10 rakaat atau 12 rakaat dalam satu hari. Tapi dalam kondisi tertentu Pak Ustadz, jadi kondisi kita ini kadang-kadang memang apalagi duhur itu kita biasa kerja. Dan apalagi kerjanya saya di kebun Pak. Jadi praktis itu lelah. Kadang-kadang lelah, jadi kadang-kadang lewat itu sholat rawatibnya. Pertama yang saya pertanyakan, bisa dibayar di waktu lain nggak itu? Kedua, terus keduanya, apakah menggugurkan jaminan akan atau janji akan dibuatkan rumah di surga? Terus pertanyaan yang kedua itu sholat malam. Tadi mungkin Bapak juga sudah sampaikan bisa diganti pagi. Iya. Nah sholat malam ini kadang-kadang juga memang sulit untuk bangun walaupun alarm saya itu sudah saya bunyikan jam 2.30. Tapi ternyata merem lagi sampai pagi. Nah, itu gimana Pak?
Saya kira itu yang perlu saya tanyakan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sudah tidak kontrak Pak ya? Sudah punya rumah sendiri di Jogja ya? Alhamdulillah. Mau berlanjut di surga. Monggo, siapa lagi? Iya. Monggo dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan tentang sholat duha dan sholat tahajud, sholat malam. Itu kalau dikerjakan sebaiknya berjamaah atau munfarid. Sholat tahajud dan sholat duha. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil minta tolong dicatat Pak Proto. Oh iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami tanyakan terkait doa setelah sholat duha, Ustaz. Kalau tadi yang disampaikan itu doa yang disampaikan tadi kan hadisnya dhaif. Terus setelah sholat duha. Nah ini kalau kita mau mencontoh Rasulullah, doanya seperti apa? Ya, apa yang harus dilakukan setelah sholat duha sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira itu dulu ya, apa namanya? Yang di mana tadi? Bagi yang sudah ketinggalan, bisa nggak diganti? Saya katakan bisa memperbanyak pada sholat yang lain, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW itu sholat duha 12 rakaat karena tidak sempat sholat malam pada malam hari itu, kelelahan dalam itu, kelelahan, dia agak sakit lah, kemudian kebablasan. Ya pernah, kalau kita sering, ya sering. Tapi kalau Rasulullah SAW ya melakukan itu Pak. Ya, kemudian tadi sholat yang ketinggalan di waktu sebelum asar, Rasulullah SAW lakukan. Ya, kalau yang setelah sholat sebelum sholat subuh, sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi tidak. Artinya bolehnya itu pada saat waktu duha supaya tidak bertabrakan dengan hadis itu. Sahabat melakukan, tapi ya Nabi biarkan. Ya, loh, kamu sholat apa? Tanya. Saya tadi belum sholat sebelum ada. Oh ya, dan Nabi diam saja. Ya. Tidak mengingkari, istilahnya itu la yungkir. Jadi tidak mengingkari, tidak melarang, dia dibiarkan itu. Ya, jadi itu ya. Jadi dengan hadis ini sebagian ulama membolehkan, walaupun Nabi SAW tidak lakukan itu. Ya, ini bagi sahabat yang, tapi sudah ada redaksi hadisnya yang membolehkan itu, ya udah tidak apa-apa. Tapi kalau mau aman itu setelah itu, jadi menggantinya pada waktu yang dibolehkan. Ya, kalau misalnya janji, kalau itu hadisnya sahih, insya Allah sahih Pak. Ya, dibuatkan rumah, ya insya Allah ya. Jadi nanti di sorga kalau apapun yang diinginkan Bapak Ibu bisa dapatkan. Syaratnya masuk surga dulu. Ya, masuk surga dulu. Nah, kita kan begini kan dalam rangka apa sih yang amalan-amalan sunnah dan jelas mengandung pahala. Kalau sesuai dengan apa yang dituntunkan Allah melalui Rasulnya pasti mengandung pahala. Bisa besar seperti yang dikatakan tadi. Ada beberapa memang amalan yang bisa disamakan nilainya dengan haji dan umroh. Bahkan kalau umroh di bulan Ramadan, biasanya paketnya agak banyak ya, agak mahal memang karena nanti sama dengan haji itu suasananya itu sama memang dengan haji. Ya, orang berbondong-bondong begitu. Ya, nah jadi itu Pak ya. Jadi lakukan saja yang sesuai dengan sunnah Nabi, jangan melakukan yang tidak. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang berjamaah dalam sholat lail. Ya, Nabi SAW melakukan di luar bulan Ramadan.
ya, dengan beberapa sahabat, ya, dengan istrinya juga, ya, dengan Ibn Abbas. Itu sholat malam itu berjamaah itu, ya. Anak kecil itu berada di samping kanannya Nabi SAW, kemudian istrinya berada di belakangnya. Itu pada saat sholat malam. Tapi tidak dirutinkan. Nabi SAW lebih sering dan lebih banyak sholatnya sendiri-sendiri. Untuk sholat duha juga berjamaah boleh. Kasus yang sholat di awal itu kan di rumahnya Itban bin Malik, itu berjamaah itu. Ya, berjamaah. Beliau mengerjakan 8 rakaat waktu itu, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu berjamaah. Jadi boleh berjamaah. Meskipun Nabi SAW lebih banyak mengerjakannya sendiri-sendiri. Nah, saya kalau di luar bulan Ramadan, lah itu saya tidak berjamaah sama istri. Ya, jadi sholat malamnya sendiri-sendiri. Ya, istri sendiri, saya sendiri. Tapi kalau tidur sih bareng. Kadang-kadang godaan setan, Pak, ya. Godaan setan itu. Kami kalau sudah bangun tuh jam 3, nah, kecuali kalau kopi ngaji, istri lebih awal bangunnya 2:30 karena dia masak dulu untuk jamaah itu. Masak teh, kemudian setelah itu sambil nunggu, kemudian sholat witir. Witir itu bukan hanya 3 rakaat ya. Ya, sholat malam itulah. Ya. Ya, kadang, tapi kami berupaya saling mengingatkan. Sudah jam 3, alarm kadang seringnya kedengaran, tapi kadang-kadang tidak terdengar. Ya, biasanya itu kalau kelelahan itu. Ya, kemudian Bu, witir Bu. Ya. Istri gantian lagi. Witir Pak. Ya. Tapi tetap aja merem. Godaan setan itu, ya Allah ya Rabbi. Tapi kami saling membangunkan. Pak, witir Pak. Ya, ya lebih sering bangunnya. Ya, tadi malam dan sebelum malam juga begitu. Ya, jadi saling mengingatkan saja. Katakan aja dulu kita bangun, karena kadang-kadang alarm di ini tidak efektif. Ya, tapi itu sudah cukup membantu. Allah melihat ikhtiar kita, upaya kita. Ya, misalnya kita sudah mencoba menjadwal ini, tapi ternyata kok kelewat. Ya sudah. Ya Allah maafku bagi yang pelupa ya. Tapi kalau dia sudah sadar dirinya pelupa, tapi tidak juga berupaya untuk mencatat, menjadwal, lah itu akhlak itu. Jadi tidak bisa dimaafkan juga kalau dia sudah sadar dirinya pelupa. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, doanya apa? Kalau misalnya innad duhaa duhauk wal bahaa bahauk, itu dhaif. Sebenarnya berdoa apa saja boleh. Ya, tapi ada enggak doa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Ya, salat duha itu setelah salat di waktu duha itu doanya itu Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Imam An-Nasa'i. Allahumma ghafirli wa tub alayya. Sama-sama ya. 3, 2, 1. Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya itu sekali juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. 1 kali tidak ada masalah. Yang penting kita resapi doa itu, kita sedang minta ampun dan berupaya untuk mendapatkan ampunan dari Allah lewat amalan kita sehari-hari. Ya. Masa sih minta ampun masih tetap langganan dosa? Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni aku, wa tub alayya, terima tobatku, innaka, sesungguhnya engkau antat tawwabur rahim, engkaulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Ya, atau pengasih, boleh, tidak ada masalah.
Jadi itu doanya. Dan doa apa saja, apa namanya, kalau dalam hadis itu disebutkan ya bima sya'a, apapun doa yang baik yang dia inginkan. Ada doa yang itu, maaf, di belakang itu sering duburis sholat. Dubur sholat itu ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fi duburi kulli baina kulli sholatin, pada setiap di belakang sholat, fi kulli duburis sholat, pada setiap belakang sholat itu. Dubur sholat itu sebagiannya itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa sebagian ulama bilang itu di belakang sebelum salam. Ya, sebelum salam. Itu doanya. Tapi sebagian doa itu ternyata duburis sholat itu bisa dimaknai dengan setelah sholat, sebelum, jadi setelah salam di belakang itu. Tapi memang makna umumnya duburis sholat itu, dubur sholat, pantat sholat itu kan pantat itu bagian dari badan kan. Jadi sebagian ulama memahami itu sebagai di sebelum salam, ya, sebelum salam. Tapi memang kalau hadisnya itu mengatakan ya bisa sebelum salam dan bisa setelah salam. Coba, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu kira-kira sebelum salam atau setelah salam? Setelah salam. Itu juga disebutkan duburis sholat. Ya. Jadi di tengah pertentangan duburis sholat ini di sebelum salam, di akhir, tapi sebelum salam ataukah setelah salam? Makanya saya berkali-kali bilang itu bisa juga setelah salam. Apa yang dibolehkan di dalam sholat bisa dilakukan setelah sholat. Tapi apa yang di luar sholat tidak bisa masuk ke dalam bagian akhir. Dan memang akhir sholat itu yang paling makbul sebelum salam itu. Ya. Tapi sebagian ulama, kemarin kan ada pertanyaan juga ya, tapi yang dulu, apakah ada tuntunan untuk berdoa setelah sholat? Sebagian ulama mengatakan tidak, cukup zikir. Jadi tidak ada doa setelahnya, karena doanya sudah dilakukan sebelum salam itu. Ya, sebelum salam itu kan kita disuruh berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada juga dengan lafal Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya, wa min adzabi fitnatil mahya wal mamat. Ada juga, ya. Itu yang di dalam sholat sebelum salam itu. Tetapi ada doa lagi sebenarnya. Ya, selain Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ada juga doa yang di belakang seantara sholawat dan salam, ya, itu Allahumma ghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu hadisnya sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad dari Ali bin Abi Thalib. Itu satu rangkaian dengan wajhatu wajhiyah. Ya, satu rangkaian dengan wajhatu wajhiyah, nanti di akhirnya doanya ini. Ya. Itu disebutkan bisa dibaca sebelum salam. Itu redaksinya begitu. Tapi sebagian jadi antara tasyahud dan salam, baina tasyahud wa taslim, itu bahasanya. Dan bisa juga setelah selesai sholat, karena di sana wa idza sallama fis sholat, apabila telah salam dalam sholat. Iya kan, telah salam dalam sholat. Itu yang dibaca. Jadi sebenarnya redaksinya macam-macam. Matur nuwun, mudah-mudahan ada manfaatnya.
ya, laksanakan sholat yang pasti-pasti saja kesahihannya, doa juga seperti itu. Ya, disitulah yang mengandung pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini bersama Ustaz Zakir Jamaluddin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menambah mantap kita, dan meskipun tadi belum tuntas, tapi paling tidak kita berusaha untuk mengamalkannya, terutama tadi ya sholat lain, kemudian sholat rawatibnya dan sholat duhanya. Dan itu ternyata cocok dengan ikhtiar dari Persyarikatan Muhammadiyah yang dulu disusun oleh MTKU bersama dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk bagaimana sebelum mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya harus dimulai dari pribadi Islam yang sebenar-benarnya. Nah, salah satu menuju pribadi Islam yang sebenar-benarnya, khususnya sholat, dikerjakan tepat waktu berjamaah, terus ditambahi dengan 3 hal yang penting tadi: sholat lain, rawatib, dan juga duha. Meskipun ada yang lain, tapi 3 itu kalau jenengan sudah mengamalkan dengan istiqomah, insya Allah khususnya sholat itu akan membentuk pribadi Islam yang sebenarnya. Meskipun ada yang lainnya, tapi itu insya Allah. Dan juga itu saya masih ingat pesannya Allah Yarham Pak Kiai Haji Haiban Najib bagi Kasepuan ya, bagi Kasepuan untuk bersama-sama menjaga ibadah sholat, terutama tepat waktu tadi, dan diupayakan ya kalau sholat sunnahnya itu qobliyah subuh. Nah itu kalau jarak sudah bagus, kemudian sholat duha. Meskipun juga kalau sebelum qobliyah subuh tadi panjenengan nindake mengamalkan sholat lain, meskipun hanya dapat witir itu juga sholat malam juga. Nah itu lebih hebat. Nah itu jadi bersama-sama insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, laporan untuk pelayanan Husnul Khotimah sampai hari ini anggota kita sudah 6.748, dan yang sudah sedo meninggal dunia ada 629, dan di makam Husnul Khotimah saat ini sudah terisi 98 jenazah. Ya, insya Allah muat hampir 1.000 ya, insya Allah. Dan sekarang juga pembenahan di makam, insya Allah sudah ada pagernya, nanti akan terlihat setiap waktu. Itu mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih baik untuk proses pembangunannya. Nanti insya Allah juga akan kita selesaikan tahap demi tahap sampai kesempurnaan proses pembangunan taman makam Husnul Khotimah Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri pengajian kita ini dengan berdoa mohon kepada Allah. Mudah-mudahan saudara kita yang sudah mendahului kita menjadi hamba Allah yang husnul khatimah, diampuni segala kekhilafan kesalahannya, diterima semua amal ihsannya. Pada pagi hari juga kita sampaikan pada bulan ini yang terakhir, pada bulan November, ada saudara kita, anggota kita yang meninggal itu ada 8 orang. Ya, satu Pak Murbianto, yang kedua HR Suntoro, yang ketiga Sumini, yang keempat Fatmah, yang kelima Pak Yanto Suwanto, yang keenam Bapak Kasiman, yang ketujuh Bapak Subronto, dan yang kedelapan Ibu Endang Satyawati.
Nah, kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi hamba Allah yang husnul khotimah, yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, dan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihim wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farastah wa la daynan illa qadaitah wa la hajjatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pada pagi ini alhamdulillah infak terkumpul 1.860.500 rupiah. Jazakumullah khairan. Mari kita pungkasi bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.